Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak Maha Wihara Buddha Manggala Balikpapan, tanggal 16 April 2025. Sebelum puja bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran puja bakti hari ini. Maha Wihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu, kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Kepada Saudari Tan Shirley atau yang mewakili, dipersilakan, dan untuk para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho.
Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa ca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa bhagavato pubbabagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasikha padapatang banamase. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya japamadattana weramani sikkhapadang samadhiyami. Dibuka halaman 31. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho
Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang weditapbo winyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Handamayang satca kiryagatayo banamase natime saranang anyang buddho me saranang warang etena satca wajjena sotime hotu sabbada natime saranang anyang dhammo me saranang warang etena satca wajjena sotime hotu sabbada natime saranang anyang sangho me saranang warang etena satca wajjena sotime hotu sabbada. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 38. Handamayang karaniya metta suttang banamase karaniya matta kusalena yantang santang padang abisamecca sakko ujuca suhujuca suwaco samudu anatimani santus sako subaroca appakicco sallahu kautti
Santindriyo canipakoca appagabbo kulesu ananugiddo naccakudang samacare kinci yena winyu pare upawadeyung sukhino wa khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta yeke cipana bhutati tasawatha warawa anawasesa digawaye mahantawa majjimarasaka anukatula dittawaye ca aditta ye ca dure wasanti avidure bhutawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitatta naparo parang niku beta nyati manyeta kata cinang kanci biarosana patigasannya nanya manyasa dukkha micceya mata yatha niyang putang ayusa eka puta manurakhe ewam pisabba bhutesu manasambhawaye aparimanang mettanca sabba lokasming manasambhawaye aparimanang uddhang addo ca tiriyanca asambadang awerang asapattang tithan carang nisinnowa sayanowa yawatassa wigatamiddo etang sating aditteya Brahma metang wiharang idamahu dittinca anupagamma silawadasanena sampanno kamesu wineya gedang nahi jatu gabbaseyang punareti Selanjutnya halaman 44. Handamayang abinhapaccawekkana patang banamase jara dhammom hi jarang anatito Byadi dhammom hi byading anatito marana dhammom hi maranang anatito sabbe hime piyehi manapehi nanabhawo winabhawo kammasakom hi kammadayado kammayoni kammabandhu kammapatisarano yang kammang karissami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bhavisami
Ewang amhehi abin hang pat cawek kitab bang. Setelah kita membacakan suta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan, dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian, ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap yang tenang yang akan disampaikan oleh Atasilani Winita Dirani. Mari bersama-sama kita merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada untuk menghormat guru junjungan kita yaitu Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Membahas Dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Terpujilah Guru Agung Buddha. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya, bagaimana keadaan Bapak Ibu? Baik, sehat? Bahagia? Bahagia. Sebelum saya bertanya, kita juga harus mengetahui bagaimana posisi batin kita pada saat ini. Pada kesempatan malam hari ini, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mengulang ajaran Sang Buddha. Kita mengulang mungkin yang pernah didengarkan atau yang belum pernah kita dengarkan, kita bahas kembali bersama-sama. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya membahas tema yang akan saya bawakan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, siapa sih kita itu? Siapa sih saya? Pernah nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah menanyakan? Pernah.
Dapat jawabannya nggak Bapak Ibu? Gimana? Oh, belum. Semoga dengan kita bahas pada malam hari ini mendapatkan jawabannya ya, siapa kita, siapa saya, siapa Anda semuanya. Kalau dalam keseharian kita menanyakan hal ini kepada diri kita kok kayaknya nggak mengenal diri sendiri ya. Terlebih lagi yang sering kita jumpai itu adalah kita berjumpa dengan orang-orang, kita berjumpa dengan karakter, kita berjumpa dengan manusia-manusia yang unik, berbeda dari kita, berbeda dengan apa yang kita inginkan. Salah satunya itu adalah sebuah ego. Itu adalah ego membuat kita mengharuskan menerima dari orang lain itu sesuai dengan idealnya kita. Ya enggak Bapak Ibu? Mintanya orang lain bersikap baik kepada kita. Ya. Mintanya orang lain sabar sama kita. Mintanya kadang kita sedang berjumpa dengan entah kerabat, sahabat, bahkan suami, istri, anak-anaknya untuk mengerti kita. Ya enggak Bapak Ibu? Bahkan terkadang kita juga lupa bahwa dengan hal demikian berarti kita masih melekat yang namanya keakuan, atta. Banyak akunya, tapi ketika ditanya siapa aku ini, enggak tahu. Banyak siapa akunya, banyak minta aku, dan aku, saya, dan saya. Tapi ketika ditanya siapa sih kamu? Enggak tahu. Apakah kita sudah memahami? Apakah kita sudah mampu untuk memahami siapa sih yang dinamakan aku ini? Oke, ketika ditanya orang lain siapa kamu, disebutkan namanya si A, si B, si C, dan sebagainya. Tetapi pada suatu ketika malam hari, ketika Bapak Ibu sedang sendiri, pernah enggak merenungi tujuan Bapak Ibu dilahirkan ini sebenarnya apa? Karma sila, ya memang karma. Terlebih lagi kita sudah dilahirkan sebagai seorang manusia, karmanya sangatlah besar. Tetapi apabila kita juga tidak menyirami, kita terakhir dari apa kita enggak tahu, sebelum kita menjadi manusia ini kita tidak tahu. Tetapi kita mengetahui satu hal, ketika kita sudah dilahirkan sebagai seorang manusia, berarti pada kehidupan sebelumnya kita sudah memiliki dasar moral yang baik. Nah pertanyaannya, pada kehidupan saat ini, karena kita hidupnya pada saat ini, pasti yang ditanyakan harusnya saat ini. Kebanyakan orang pasti akan menanyakan, dulu kenapa sih saya? Kenapa saya menjumpai hal ini, apa sih salah saya dulu? Dulu dan dulu. Kita lupa untuk melihat pada saat ini. Pada saat ini kita dilahirkan sebagai manusia yang lengkap, dengan badan, mata dua, tangan dua, dan sebagainya, yang bisa dikatakan normalnya manusia, itu adalah dari dasar moralitas kita. Yang kita baca, biasanya Bapak Ibu baca, minta sila kepada Bante, moralitas. Ingat ya Bapak Ibu, Pancasila Buddhisnya? Ingat, semoga ingat dan dipraktikkan. Terkadang ingat, ada yang lupa, enggak dipraktikkan. Mungkin yang keempat, mungkin yang kedua, atau yang kelima. Untuk yang pertama dan ketiga, kita bisa koreksi masing-masing. Karena kita kebanyakan melihat yang ada di luar, tanpa melihat pada yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mengomentari orang lain, kita tidak mampu dan tidak mau, dan tidak ikhlas ketika orang lain mengomentari diri kita. Kita bisa mencaci maki orang lain, ketika kita dicaci maki, kita tidak terima. Tetapi kita juga adalah orang yang diingatkan sebenarnya. Ketika orang lain mengingatkan, ini loh, kamu kasar, kata-katamu tidak enak didengar, perbuatanmu tidak baik, perbuatanmu tidak sopan. Sebenarnya kita diingatkan. Tetapi bagi orang yang belum bisa melihat sebagaimana adanya, cara menyampaikannya mungkin kurang tepat, mungkin pada saat itu juga batin kita, emosi itu bisa dikatakan dari senang, sedih,
bahagia, semua emosi yang ada, itu tidak bisa dikontrol pada saat itu. Tetapi apabila seseorang sudah mampu untuk mengontrol emosinya, berarti orang ini sudah terlatih. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang terlatih. PR-nya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memantaskan diri kita menjadi bisa dikatakan label orang baik untuk ya background-nya atau cover-nya di situ. Tetapi pada suatu ketika orang lain melihat kita, wih baik ya, awal jumpanya baik ya orangnya. Ih tutur katanya bagus ya, perbuatannya bagus ya. Ketika kita mengenal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dan 10 tahun, ternyata kita melihat kekurangannya, kelebihannya kita lihat. Tetapi hal ini adalah menjadi sebuah pengingat bagi kita bagaimana kita melihat orang lain pun, kita juga melihat diri kita. Kita diingatkan dari orang lain berbicara, berkomunikasi, itu sama halnya mengingatkan dengan kita. Orang yang tidak mengerti bagian untuk batinnya sendiri, egonya sendiri, dan batinnya pada saat sedang muncul ketika menjumpai suatu hal masalah, pasti di sana kalau tidak nyaman, pertama emosi. Kalau sudah emosi, yang diluapkan apa Bapak Ibu? Marah. Siapa yang suka marah? Ada? Kalau anak-anak mungkin mama, papa. Kalau suami istri mungkin suaminya atau istrinya. Di situ. Tetapi ketika kita mampu menyadari pada saat kita akan marah, pada saat kita ingin mengucapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti orang, atau kata-kata ini adalah ketika saya keluarkan saya lega. Ketika saya keluarkan saya mampu untuk mencari siapa nih yang akan kita salahkan. Karena orang marah pasti mencari siapa yang mau disalahin. Siapa nih? Siapa? Coba kalau kita ingin marah, kita latihan. Kita perhatian pada emosi yang sedang muncul. Marah nih. Sudah tangannya sudah menggenggam, batinnya, mungkin jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Kita harus mulai perhatian dari sana. Oh, ini adalah ciri-ciri yang akan membuat kita marah. Ciri-cirinya adalah kita juga harus menyadarinya. Setelah itu kita mampu untuk memikirkannya kembali. Dipikirkan 2 kali. Kalau masih ingin meluapkan marahnya, dipikirkan lagi sampai kita menyadari bahwa ketika kita marah, ketika kita melakukan dari badan jasmani kita entah memukul, melempar barang, berkata kasar, itu akan menyakiti orang lain. Sama halnya ketika nanti ada orang lain yang marah, itu pun juga akan menyakiti diri kita. Ketika kita marah, kita sudah memegang api. Kalau kita sudah memegang api, lantas apakah api ini akan kita lempar? Kita saja yang sudah memegang apinya ini aja sudah kepanas. Apalagi kita berikan ke orang lain. Kita membuat orang lain pun juga menderita dari perbuatan kita, dari ucapan kita. Kita si pelaku yang marah ini sudah memegang, sudah merasakan yang namanya sakit. Apakah Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama kepada orang yang tidak tahu apa-apa? Kalau berdasarkan keadaan, realitanya, kalau sudah marah pasti akan langsung diluapkan. Tapi coba kita latihan, kita pikirkan lagi. Marah ini nanti akibat yang akan kita dapatkan apa? Pertama, orang lain menjauhi kita. Itu mungkin salah satu hal yang sering akan dijumpai. Orang lain akan menjadi segan. Segannya bukan karena segan, takut tidak. Kebanyakan orang mengira ketika ada orang marah itu adalah takut. Tetapi itu adalah menurunkan kualitas orang itu sendiri. Suka marah, suka berkata kasar, suka membanting barang, suka mendorong orang, suka memukul orang. Gak mau dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Karena kita sendiri tidak mau menderita, pasti kita juga akan menjaga dirinya sendiri agar tidak menderita. Kita akan menjaga batin kita pun juga tidak menderita atas perkataan orang lain. Bapak Ibu sudah menjaga diri sendiri? Sudah? Sudah. Sudah mampu untuk menjaga batinnya? Sudah belum?
Belum. Nah, kalau sudah mampu untuk menjaga dirinya sendiri, contohnya kita ke wihara. Kita sudah mampu untuk menjaga diri sendiri dari hal-hal yang mungkin akan membuat kita, badan jasmani kita terancam bahaya. Berjalan dengan hati-hati. Langkah yang akan kita lakukan penuh dengan perhatian. Ada yang langkahnya tidak perhatian, mungkin pada saat itu kurang konsentrasi. Tetapi untuk menjaga batinnya masing-masing, kita ini juga perlu untuk melihatnya. Kita perlu untuk melatihnya. Setiap fenomena batin yang muncul, setiap perasaan yang muncul, kita harus sadari, oh ini hanya perasaan. Tidak akan selalu tetap ada pada saat itu. Hari ini kita marah, besok belum tentu. Hari ini kita sakit, besok belum tentu. Hari ini kita menderita, 1 jam yang akan datang belum tentu. Bapak Ibu udah duduk berapa menit tadi? Dari jam 7 ya, kurang lebih 40 menit ya. Sudah merasakan kesemutan? Sudah. Sudah berlalu belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, itu pun juga akan berlalu. Ketika Bapak Ibu berdiri, kesemutan itu juga akan berlalu saja. Sama halnya dengan perasaan-perasaan yang muncul pada saat kita marah, kita bahagia, kita menderita. Layaknya sebuah penyakit, layaknya sebuah kesemutan yang ada di kaki Bapak Ibu. Kalau kita mampu untuk menyamakan suatu perasaan dengan hal-hal kecil, mungkin ini bisa dikatakan hal kecil ya, karena terkadang hal kecil yang kita rasakan itu tidak disadari, hanya berlalu begitu saja. Dengan melihat hal kecil seperti ini, itu adalah sebuah latihan yang mengingatkan kita, oh iya, saya menderita, oh iya, saya bahagia. Orang bahagia, orang sukses, orang menderita, itu pun apabila tidak diimbangi dengan karma baik yang dilakukan pada masa sekarang, pada saat ini, roda akan berputar. Saat ini bahagia, 1 jam kemudian nggak bahagia, kita nggak tahu. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita ini. Kita bertanya, siapa saya? Siapa kamu? Kita ini adalah seseorang yang berjuang bagaimana untuk menghilangkan, bagaimana untuk mampu untuk berjuang hidup pada kehidupan pada saat ini. Ada yang masih penasaran dengan kehidupan lampaunya? Ada? Enggak ya, semoga tidak. Karena kita tidak bisa kembali kepada masa yang lampau. Ada yang penasaran pada masa yang akan datang? Semoga tidak. Karena apabila kita fokus kepada masa yang akan datang, kita tidak mampu untuk melihat masa saat ini. Kita tidak mampu untuk melihat keadaan situasi yang sedang terjadi di dekat sekitar kita. Kalau kita masih melihat yang akan datang, tanpa memperhatikan masa saat ini, hal-hal yang pada saat ini bisa kita lakukan, itu akan berlalu. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan pada saat ini karena kita banyak merenung, oh iya, nanti kalau saya melakukan perbuatan ini, saya akan begini dan begini. Waktu untuk berpikir itu akan menghabiskan kita pada saat ini dengan sia-sia. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan perbuatan baik, dengan didasari, saya melakukan perbuatan baik untuk orang supaya menerima nanti juga menerima dengan baik. Ketika saya telah melakukan perbuatan baik, saya tidak merasakan yang namanya cemas karena perbuatan baik saya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang ingin kita lakukan. Karena hal yang menurut kita baik, belum tentu orang lain menerima dengan baik. Standar orang lain baik itu berbeda-beda. Iya tidak Bapak Ibu? Tetapi standar baik dalam agama Buddha, baik di kita, baik kepada orang lain, semua makhluk tanpa membuat orang atau makhluk lain itu menderita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, masih ada orang yang menderita, berarti hal itu belum cukup untuk dikatakan perbuatan baik. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik pun juga kita tidak melihat, saya ketika sudah melakukan perbuatan baik, apa hal yang akan kita dapatkan? Masih Bapak Ibu? Masih berharap demikian? Berarti karma baik yang dilakukan masih belum
cukup, berarti masih menginginkan yang namanya imbalan. Kalau kita menyadari, kita mungkin mendengar dari ceramah para bante, mungkin membaca dari suta-suta atau literasi yang lain. Kalau kita masih melakukan hal dengan suatu imbalan, berarti kita belum cukup untuk namanya rela, melepaskan. Kita masih menginginkan, mengidam-idamkan apa yang harusnya menjadi milik kita, padahal kita melakukan perbuatan baik sudah dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita fokus pada saat itu sangatlah baik. Ketika seseorang sudah mampu untuk melihat bagaimana emosinya naik turun, seseorang mampu untuk menyadari bahwa setiap hal yang muncul ini adalah suatu fenomena yang mungkin sangatlah berat pada saat itu. Contohnya orang sakit. Orang sakit banyaknya akan berpikiran yang sangat buruk-buruk. Saya dulu pengalaman pribadi itu juga pernah merasakan sakit yang dimana masih zamannya COVID, karena kita kan tidak tahu, karena ya bisa dikatakan kita melihat diri kita sendiri bagaimana supaya untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang lain, kita pun juga harus menjaga diri sendiri dulu. Pada saat itu saya sakit, tetapi saya tidak menyadari ini ciri-ciri COVID bukan ya. Nah, karena saya ingat bahwa sebelum saya sakit itu saya vaksin. Pada saat itu ketika saya sakit, karena saya merasa pada saat itu masih bisa untuk tidak meminta bantuan orang lain, saya membiarkan apa yang akan terjadi pada diri saya. Yang namanya takut, cemas itu muncul, apalagi kita tidak meminta bantuan orang lain. Pasti akan muncul. Makanya kenapa ada uraian Dhamma yang mengatakan bahwa ketika kita merawat orang lain sedang sakit, sama halnya kita sedang merawat diri kita. Nah, dengan kita merawat diri kita merawat orang yang sedang sakit, kita juga meringankan apa yang sedang dipikirkan mereka. Mereka cemas, mereka takut. Kita dengan menemaninya, dengan selalu ada di sampingnya. Mungkin kita semua tidak bisa selalu ada di sampingnya, tetapi dengan kehadiran kita, orang-orang yang sedang sakit itu akan merasa lebih tenang, karena merasa diperhatikan. Nah, sama halnya dengan kita sendiri. Kalau kita sudah mampu untuk merawat diri, kita bisa merawat orang lain. Terkadang kita meminta orang lain untuk berbuat baik kepada kita, terkadang kita meminta orang lain untuk selalu mengikuti apa yang kita mau dengan egonya masing-masing, standarnya berbeda. Itu adalah sama halnya kita belum bisa memahami apa yang ada di dalam batin kita. Kalau masih bertanya, kan saya sudah melakukan perbuatan baik, tapi kok saya masih mendapatkan karma-karma buruk yang berbuah. Saya sudah berdana, saya sudah melakukan banyak hal, melatih moralitas saya, melatih meditasi saya, tapi kenapa hal-hal buruk itu terjadi kepada kita? Banyak faktornya. Karma baik yang kita dapatkan pada saat ini dan karma buruk yang kita dapatkan pada saat ini, itu adalah hal-hal yang kita lakukan dengan sebab tujuan yang telah kita pikirkan pada saat itu. Mungkin melihat orang lain kok bisa sukses ya. Melihat orang lain kok bisa mereka tanpa tidak bekerja mereka sukses. Dan sedangkan orang lain bekerja keras tidak sukses-sukses atau lama suksesnya. Karena kalau kita menitik beratkan bahagia itu adalah ketika kita sukses dengan cara bekerja keras, berarti kita masih mengejar yang namanya duniawi. Kenapa kita melihat orang lain sukses meskipun tidak melakukan banyak hal? Karma perbuatan bajiknya di kehidupan masa lampau mendukung berbuah pada saat ini. Dan ia pun juga rajin untuk memupuk. Kalau Bapak Ibu menginginkan mangga, pasti nanamnya biji mangga. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang namanya perbuatan baik, buah dari perbuatan baik ini,
tanpa kita merawat, tanpa kita memberikan pupuk air, apakah biji mangga ini akan tumbuh? Tentunya tidak. Mungkin dibantu dengan alam. Tetapi buah yang kita inginkan ini adalah buah yang istilahnya yang manis, yang segar. Tetapi kita lupa untuk merawat buah ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik? Bagaimana bisa kita mendapatkan buah yang kita inginkan apabila kita juga tidak memupuknya? Pupuk ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak hanya dari perbuatan saja berdana, tetapi dengan memfokuskan pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik, itu adalah pikiran dari pikiran baik. Memang bukan perbuatan, tetapi dari pikiran kita adalah menjadi hal yang baik, karena mulai dari pikiran, itu akan menghasilkan suatu perbuatan, akan menghasilkan suatu ucapan. Kalau Bapak Ibu tidak berpikir, apakah mungkin kita akan ada berada di Dhammasala ini? Kalau kita tidak ada semangat, apakah mungkin kita sampai di Dhammasala ini? Tentunya tidak. Jadi setiap hal yang kita jumpai, merasa kalau diri ini, siapa aku, siapa dia, siapa mereka, masih bertanya-tanya hal ini, siapa aku adalah pemilik karmaku sendiri. Sering baca ya Bapak Ibu ya? Harusnya sering baca dan hanya tidak dibaca saja, tetapi juga diperhatikan, juga dipraktikkan. Terkadang kita hanya membaca dan mendengar saja. Ketika menjumpai suatu kasus-kasus tertentu, kita hanya berpikir saja tanpa kita mempraktikkan. Kita sudah banyak belajar Dhamma, tetapi kita lupa untuk mempraktikannya. Bagaimana cara untuk mempraktikannya? Kita masih bertanya-tanya, tetapi apabila kita masih bertanya-tanya terus, tanpa kita melakukan suatu hal, dari hasil belajar kita tidak akan tahu jawabannya. Jadi kalau masih bertanya, siapa aku, kenapa aku ada di dunia ini? Siapa dia, kenapa ada di dunia ini? Kenapa harus aku, kenapa harus dia? Itu semua adalah terbentuk dari karma-karma kita, lampau dan karma kita untuk membentuk kita pada saat ini. Nah, kalau di cerita Sang Buddha pada zaman dahulu, itu ada sebuah kerajaan yang dimana kerajaan ini sangat berjaya pada saat itu, kekayaannya dan semuanya sangat berjaya. Rajanya memiliki seorang putra. Karena seorang putra ini tidak mengetahui hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, ya lempeng-lempeng aja, kalau bisa dikatakan kalau bahasa Jawanya lempeng-lempeng aja, gitu-gitu aja. Jadi dia lupa cara untuk merawat harta kekayaan itu. Sama halnya kita, ibaratnya kita sudah menjadi seorang manusia, tetapi kita lupa untuk merawat bagaimana untuk mengembangkan supaya karma baik yang kita dapatkan pada saat ini terus berlanjut, tidak berhenti di saat ini. Karena karma yang kita lakukan pada saat ini adalah nantinya menghasilkan karma berikutnya. Jadi pada saat itu putranya menghamburkan kekayaan. Kalau kita lihat, jadi istilahnya putra ini meskipun tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, dia sudah berlimpah hartanya, kebahagiaan didapatkan. Tetapi lupa dengan cara untuk merawatnya, suatu saat pun juga akan kehilangan. Sama halnya pada saat ini kita memiliki kekayaan, kita memiliki penderitaan, kita kekurangan. Bagaimana cara untuk kita melakukan, bagaimana cara untuk kita merubah pada saat ini supaya nantinya lebih baik lagi. Tidak mungkin ya kita akan meminta lebih buruk lagi, kan tidak mungkin. Pastinya yang lebih baik lagi. Bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi? Dengan cara kita selalu berbuat baik. Bagaimana cara kita selalu melakukan hal yang sekiranya meskipun sedikit bermanfaat, itu pun juga adalah suatu perbuatan baik. Jadi selalu dipupuk, selalu kita ulang. Berdana, jika rajin berdana, lakukanlah berdana. Jika menurut masing-masing individu silanya, moralitasnya masih kurang, dilatih, diingatkan kembali.
Kalau sudah kelewatan gimana Sila? Saya suka berbicara tidak baik, bagaimana Sila? Dilatih lagi. Orang lain menegur itu adalah cermin. Kita bisa katakanlah cermin. Tetapi bagi orang yang sedang emosinya, sedang moodnya, sedang tidak oke, ketika ditegur bukannya tambah iya, tambah naik. Nah, tentunya kita perlu untuk mengingatkan, tetapi kita juga harus mengetahui situasi dan kondisinya. Orang lagi emosi nih, terus dikatakan, diberikan nasihat, sabar. Nggak akan sabar pada saat itu, karena sedang emosi. Tetapi pada suatu ketika, pada suatu momen, bisa bertemu hanya berdua, atau dengan orang-orang tertentu, kita bisa kasih tahu kamu loh, pada saat itu kalau seumpama menyampaikannya dengan nada yang rendah, dengan muka yang senyum, itu akan lebih baik diterima orang. Nah, lalu bagaimana Sila bagi kita yang menerima emosi orang, menerima perilaku buruk orang, itu bagaimana Sila? Kita anggap kita mewarisi karma kita sendiri. Mungkin pada suatu ketika, pada waktu yang sudah berlalu, kita melakukan kesalahan pada orang lain. Jadi kita anggap bahwa karma saya sedang berbuah. Kok berbuahnya terus Sila? Nggak ada baiknya gimana Sila? Jika tidak ada baiknya dan kita masih berusaha berpikir kok nggak ada baiknya, saya kok selalu menderita, saya selalu dimarahin orang terus, saya selalu dibuat orang lain tidak nyaman, bagaimana? Salah satu yang berpikir adalah kita mampu untuk melihat situasi, kondisi dengan pemakluman pada saat itu, maklum. Kita memberikan pemakluman orang lain, kita pun juga memberikan pemakluman kepada diri kita. Jadi ketika kita masih merasa, oh kok saya terus, kok dia terus, nah kita ingat kembali, oh ya, saya adalah pemilik karma saya sendiri. Nah pada saat itu akan semoga bisa istilahnya mengurangi. Kita bisa memaklumi orang lain, kita bisa menyadari bahwa karma itu memang benar adanya. Dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang mungkin belum pernah diperhatikan sebelumnya, maka kita perhatikan sebelumnya. Nah, mungkin untuk latihan masing-masing itu bisa dikatakan masih kurang. Saya, Anda sekalian pun juga sedang berlatih. Yang namanya orang berlatih, kadang itu masih kepleset Bapak Ibu. Kadang lupa, kadang kelepasan, kadang juga nggak tahu diri. Nah, bagaimana supaya kita tahu ketika ada orang lain sedang menegur kita, atau mungkin orang lain sedang melakukan hal yang merespon kita tidak nyaman, kita harus tahu, oh ya, kemungkinan besar saya ada salah. Kemungkinan besar cara saya berkomunikasi dengan orang lain itu masih kurang tepat. Kita turunkan ego kita tidak meminta orang lain selalu mengerti kita tidak meminta bahwa lahirnya orang lain itu untuk mengikuti kemauan kita semua. Kita istilahnya Bapak Ibu menikah supaya suaminya ngertiin Bapak Ibu, atau istrinya mengerti situasi kondisi batin Bapak Ibu. Tidak. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Porsi di mana ya kita hidup, kita selalu berdampingan, kita hidup juga kita sudah memahami, sering membaca adalah karmanya, kita mewarisi karma kita sendiri, juga kita berkomunikasi, kita bertemu dengan orang-orang sesuai dengan karmanya masing-masing. Jadi semoga dengan uraian pada malam hari ini, yang masih bertanya-tanya kenapa saya, kenapa aku, dan siapa saya, bisa sedikit menjawab. Mungkin juga masih bertanya-tanya. Kalau memang masih bertanya-tanya, masih belum puas dengan jawaban yang mungkin saya berikan pada saat ini, Bapak Ibu tidak hanya bisa tanya kepada saya, tetapi juga bisa bertanya kepada orang-orang yang mungkin sekiranya menurut Bapak Ibu mengerti pada bidang tersebut. Jadi semoga dengan uraian singkat ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah bagaimana kita melakukan apa yang ingin kita lakukan, kita menambah bagaimana cara nanti kita berucap, bagaimana cara kita berpikir supaya lebih baik lagi, dan
Mungkin jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan kepada pemimpin Puja Bakti. Baik, demikian Dhammadesana yang disampaikan. Kami buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang saudara-saudari yang ingin bertanya. Namo Buddhaya Sila, selamat malam. Saya mau bertanya, bagaimana ketika kita menghadapi anak, misalnya pagi-pagi bangun harus buru-buru ke sekolah, tapi dia nggak mau mandi, maunya main di luar. Kalau kita berbicara baik-baik, dia nggak mau dengar, jadi tetap aja main keluar. Otomatis kalau marah baru dia mau gitu. Nah itu bagaimana Sila? Oke, terima kasih pertanyaannya bagi ibu-ibu ya. Mama-mama yang punya anak kecil, mama-mama yang masih bingung bagaimana cara untuk bisa dikatakan anak ini supaya nurut ya. Anak ini mampu untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Bagaimana cara kita untuk memberitahu, bagaimana cara kita untuk mengatur emosi pada saat itu supaya hal yang kita ucapkan pada anak ini pun juga masuk ke dalam pikirannya dia. Hal yang kita ucapkan ini juga mampu diterima oleh si kecil ini. Nah, bagaimana caranya? Yang bersangkutan ketawa. Pertama, mungkin karena ya kita harus mengetahui bagaimana kondisi batin anak ini. Kita tanya, Kenan mau mandi tidak? Kalau ditanya Kenan mau mandi tidak, enggak mau mama, dingin. Lalu ditanya lagi, mau sekolah tidak? Mau. Nah, apalagi ketika diberikan nasihat, tantrum, bahasanya tantrum. Bahasanya kalau bahasa anak maunya dimengerti. Mama saya tuh nggak mau mandi, mama saya tuh maunya sekolah saja, nggak melakukan apa-apa. Di rumah langsung belajar sekolah, berangkat sekolah. Kita pertama harus memaklumi. Makluminya adalah ini manusia kecil yang berusaha untuk dewasa. Ini manusia kecil yang berusaha untuk memahami situasi yang ada dengan bahasa orang dewasa. Kalau orang dewasa dengan intonasi yang tinggi, terkadang curhat bentar ya Ibu Bapak ya. Ketika di sekolah, terkadang saya menjumpai orang tua itu mengatakan begini, sana masuk kelas sana, jangan lari-lari, nanti dimarahin Sila, nanti dimarahin Miss-nya. Pernah dengar gak Kenan? Pernah gak Kenan? Quinsa pernah dengar Quinsa? Pernah. Yang lebih parah lagi dimarahin Sang Buddha. Gimana Sang Buddha marahinnya? Nah, sebenarnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak? Banyak individu, masing-masing individu dari anak itu berbeda karakternya. Treatmentnya juga berbeda. Ketika anak ini sedang tantrum, sebenarnya ada sesuatu hal yang tidak bisa ia keluarkan. Sebenarnya ada sesuatu hal yang saya itu mau ini, tapi orang tua tidak mengerti. Nah, lalu karena orang tua juga tidak mau ribet, intonasinya tinggi. Kamu, intonasinya anak bisa menggambarkan kalau orang tua ini marah. Bisa nggak dikatakan marah itu untuk kebaikan orang, bisa tidak? Bisa nggak Bapak Ibu? Yang suka marah, yang masih sadar dirinya marah, bisa nggak Bapak Ibu? Ini bisa dikatakan kepada orang lain. Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau marah, tujuannya adalah untuk kebaikan orang lain, berarti persepsinya masih salah. Masih belum benar, masih belum tepat pada saat itu. Karena ketika marah, sudah ada karma buruknya. Kedua, membuat orang lain merasa menderita batinnya. Yang menerima pun juga tidak terima.
Kalau memang ingin membuat orang lain ini untuk menjadi lebih baik, banyak cara untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Banyak cara untuk menyampaikan kepada anak-anak tersebut. Kalau cara yang pertama, marah adalah cara terakhir, berarti kita belum mencoba cara yang lainnya. Cara dengan suara yang lembut, suara yang sabar, suara yang menurut Bapak Ibu ini itu netral untuk diterima anak-anak, tapi masih tidak bisa. Kita tanyakan dulu pada anaknya. Karena masih terdapat keakuan juga ketika Bapak Ibu menyampaikan kepada anaknya. Aku mau anakku pergi sekolah dengan rapi. Aku mau anakku pergi sekolah dengan wangi. Aku mau anakku pergi sekolah dengan sudah mandi. Masih ada keakuan tanpa disadari. Karena kalau dikatakan mendidik anak, kita masih banyak waktu. Dengan cara kita berkomunikasi setiap hari. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak. Kalau kita menyampaikan karma kepada anak-anak, masih bisa dikatakan masih belum sampai, masih belum terlalu paham. Tapi kalau kita menyampaikan kepada anak-anak adalah sebab akibat, mungkin sedikit mereka akan memahaminya. Oh iya, Kenan, nanti kalau Kenan habis bangun tidur, mau pergi sekolah tidak mandi, kira-kira badannya bau nggak Kenan? Bau. Mau nggak mencium aroma bau Kenan? Nggak mau. Kenan pernah mencium aroma badan dari Kenan kalau sedang berkeringat? Enggak. Kalau begitu, kalau papa lagi berkeringat pernah mencium? Mama? Kalau saya tanya nggak ada habisnya ini. Nah, Kenan pernah mencium aroma bau? Pernah. Enak nggak Kenan di hidung kita? Nggak enak ya. Nah, sama halnya Kenan, kalau kita tidak mandi, kita nanti ketika teman mendekati kita, temannya juga menutup hidungnya. Ih, Kenan bau. Sebabnya apa Kenan? Kenan tidak mandi. Nah, jadi lebih ke sebab dan akibat bagaimana anak-anak ini bisa memahami apa yang kita maksud tanpa kita harus marah. Kalau anak-anak bisa dikatakan langsung kita marah, mereka nggak tahu kenapa harus mandi, kenapa. Ya biar bersih, ya emangnya kotor. Kalau ditanya begitu bagaimana menjawabnya? Padahal anak ini bisa dikatakan bangun tidur nggak ada yang kotor ya. Mungkin ya kotoran mata. Nah, bagaimana cara kita bisa menjelaskan pada anak ini nanti sebabnya kalau nggak mandi, nanti sebabnya kalau tidak makan, nanti sebabnya kalau tidak tidur siang, itu begini Kenan. Itu begini, nanti kalau tidak tidur siang, malamnya ngantuk, cepat ngantuk. Semangat pergi ke wihara Kenan? Semangat, jadi kalau mama minta tidur siang, berarti kita tidur siang. Nah, lebih kepada sebab dan akibat untuk menjelaskan berkomunikasi dengan anak-anak dengan baik. Tetapi kita juga harus mampu untuk menyadari, ini enggak hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk kita juga, paten juga untuk kita. Bagaimana kalau orang dewasa yang kita jumpai, suaminya nih, kita mau pergi ke wihara enggak mau mandi, karena aku malu kalau suamiku belum mandi, marah-marah, sana mandi, bla 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 dan sebagainya. Karena masih ada keakuan. Kita cukup untuk mengingatkan, apabila kita tidak mampu untuk dengan mengingatkan, dengan merubah perilakunya atau dengan merubah kebiasaannya yang mungkin menurut Bapak Ibu itu adalah hal yang tidak baik, belum tentu loh bagi orang yang memiliki tubuh jasmaninya itu adalah perbuatan tidak baik. Jadi karena kita masih terfokus kepada orang lain, kita sampai lupa, oh iya orang lain hidup itu bukan untuk mengikuti kemauan kita. Suami kita bersama kita itu belum semuanya tentu untuk mengikuti kemauan kita. Kita harusnya lebih melihat, oh iya, kita memaklumi apa yang dilakukan orang lain, itu adalah hal yang memang sudah mereka ingin lakukan dengan karma, dengan hasil sebab akibat yang akan mereka peroleh sendiri. Jadi kalau masih menjumpai mungkin saudara, anak,
atau suami masih belum bisa dikatakan dengan hal perkataan yang lembut, yang sopan, jurus jitunya malah marah, kita coba tanyakan dulu. Apa yang dimau? Setelah kita mengetahui apa yang dimau, kita memaklumi. Kalau sudah bisa memaklumi, baru di sana kita mungkin bisa mengingatkan dengan baik. Tetapi apabila orang yang diingatkan tidak mampu untuk melihat kepada dirinya sendiri, kita serahkan lagi pada karma sebab akibat yang akan mereka dapatkan. Jadi kalau masih mama-mama yang masih jengkel sama anaknya, masih merasa marah pada anaknya, nggak mau mandi, nggak mau makan, kita bentuk kasih sayang orang tua ke anak adalah hal seperti demikian yang mama papa lakukan. Jadi sebagai seorang anak, kita pun juga harus mengerti tujuan yang disampaikan. Kita juga harus mampu untuk mendengarkan. Kalau kita mau didengarkan, kita juga harus mampu untuk mendengarkan. Ketika kita diberikan nasihat, kita juga harus menerima. Nanti ketika kita memberikan nasihat orang lain, kita harus menerima dulu diri kita. Oh iya, saya pemarah. Oh iya, saya suka gosip. Oh iya, saya tukang bohong. Harus melihat dulu, harus memaklumi dirinya dulu. Sebelum kita mau, sebelum kita mampu, sebelum kita ingin memberikan suatu masukan kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita mampu untuk melihat diri kita mampu untuk melatih diri kita mampu untuk menjaga diri kita, sama halnya kita sedang menjaga orang lain. Sama halnya kita memaklumi orang lain. Tetapi latihannya pada diri kita sendiri dulu. Kita harus menyadari, kita harus mengetahui, oh iya, ini adalah hal yang tidak bisa dipaksakan. Ini adalah hal naluri yang ada di alam ini. Jadi ketika masih menginginkan orang lain mengikuti kemauan kita, apakah kita mau mengikuti kemauan orang lain? Kita harus tanya dulu. Mau enggak? Disuruh lompat, mau enggak? Kalau enggak mau disuruh lompat, berarti kita tidak menuntut orang lain untuk mengikuti perintah kita. Tetapi kita menyadari, kita mengetahui sebab dan akibat yang terjadi pada saat itu. Demikian. Gimana Kenan, masih mau mandi tidak? Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Jadi anggap anak itu guru kesabaran, gitu ya Sila. Guru kesabaran melatih bagaimana kita melatih kesabaran. Tapi kesabaran ada batasnya enggak Bapak Ibu? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Ada enggak Bapak Ibu? Harusnya tidak ada ya. Karena kalau masih ada batas, saya ada, batasnya berarti belum sabar, belum dikatakan sabar. Tetapi kalau iya maklum orangnya begitu, ya sudah, berarti kita menerima keadaan yang akan kita terima. Orang lain pun juga ketika sudah memiliki pemakluman juga akan menerima. Jadi alangkah baiknya kalau kita mampu untuk memaklumi, kita tumbuhkan pemakluman dulu. Setelah itu akan ada yang namanya sabar tanpa batas. Selamat malam Sila. Ya, selamat malam. Kalau tadi tentang anak ya, kalau saya bertanya mungkin ke yang tentang yang lebih senior. Ada kalanya orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita itu tidak tidak punya lingkungan yang cukup untuk memupuk karma baik. Sehingga dari sisi kita berusaha mendekatkan untuk mengajak istilahnya. Tapi kan dengan kondisi lingkungan yang berbeda ada yang menolak, enggak ngapain, misalnya saya ajak kuwihara, ngapain kuwihara ya gitu. Nah usaha kami karena usaha saya supaya mereka mau, ayo dibujuk terus dengan sedikit memaksa. Embel-embel nanti apa, ayolah kuwihara gini atau gitu, pokoknya pakai alasan macam-macam. Nah pada akhirnya berhasil. Misalnya orang-orang tersebut ada keluarga di lingkungan itu mau datang ke wihara, tapi dengan sedikit terpaksa. Nah, apakah mereka bisa mendapatkan manfaat sebenarnya? Kita kan mau mengajak berbuat baik, tapi mereka dalam hati kan terpaksa. Nah, apakah kita juga dalam hal ini juga memupuk karma buruk karena memaksakan kehendak terhadap orang itu? Baik, terima kasih. Sering nggak Bapak Ibu maksain diri? Pernah nggak?
Sebelum maksain orang lain, pernah nggak memaksakan diri? Pernah. Ketika batin kita sedang memaksakan apa yang sebenarnya tidak cocok untuk kita, batinnya gimana Bapak Ibu? Jengkel? Bahasa Jawanya dongkol? Tidak nyaman? Iya kan? Nah, tetapi semua itu akan berlalu. Kita fokuskan dulu pada kita. Kita lihat dulu. Suatu ketika kita dipaksa, ayo datang ke wihara, enggak mau ah. Ayo kita berbuat baik, enggak mau ah. Ngapain ke wihara? Ketemu orang-orang ini dan ini. Nah, kalau kita lihat lagi, bertemu dengan ajaran Sang Buddha itu sangatlah karma baik. Pertama, kita mampu untuk mengajak orang lain itu pun juga kita memiliki kondisi yang baik. Lalu kita mampu untuk mempraktikkannya, itu pun juga karma baik. Tetapi bagaimana si pelaku dan si target ini, apakah juga akan mendapatkan karma baik, ataukah kita mendapatkan karma buruk? Kalau ditanya karma baik atau karma buruk, masing-masing sudah ada porsinya. Pertama, tujuan kita melakukan perbuatan baik bersama-sama, karma baiknya ada. Karma buruknya, kita memaksakan orang lain. Ada. Masing-masing karma sudah diimbangi masing-masing. Jadi kalau dikatakan ada enggak kita karma buruknya? Pastinya ada. Pertama, membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah tahu rasa tidak nyaman, kita pernah ya merasakan tidak nyaman, pernah kan? Bahkan ketika duduk, kalau tidak nyaman kita akan berusaha untuk mencari cara supaya duduk ini nyaman. Supaya batin kita, perasaan ini kita nyaman. Nah, kalau kita memaksakan kehendak dan kita istilahnya sedikit memaksa, kita pun juga harus tahu, kita pun juga harus bertanya lagi. Setelah dipaksa nih, kita sadari, tadi saya memaksa, tadi perkataan saya cukup kasar. Nah, kita tahu, setelah kita menyadari hal itu, kalau semua diajak 1 kali, 2 kali tidak mau, ya sudah, berarti belum karma baiknya dia bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Berarti belum karma baiknya untuk memupuk karma baiknya. Tetapi kan kita pengen ya ajak orang lain melakukan perbuatan baik ya. Nah, kembali lagi, kita pengen tapi kondisi tidak memungkinkan. Kita berarti tidak memaksakan kehendak kita. Kalau kita masih memaksakan kehendak kita, berarti egois dong. Maunya diturutin terus, kita nggak tahu loh, dia sedang mendapatkan suatu mungkin kondisi batin yang sedang tidak nyaman. Semua orang pasti membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa dirinya ini lagi gak nyaman. Gak mau ke wihara, gak nyaman ketemu orang-orang. Gak mau ke wihara karena jauh, kita gak tahu. Kondisinya bagaimana kita tidak tahu. Jadi ketika kita tidak mau, kita juga tanya. Orang ini gak mau, kita juga tanya. Kenapa sih gak mau? Kita tanya dulu. Semuanya itu harus bertanya dulu. Tidak mungkin kita langsung, ayo, tanpa kita melihat orang lain. Mungkin sebagian orang yang bisa memaklumi orang lain dan memaklumi dirinya sendiri mampu untuk melakukan kegiatan di hari ini, melakukan perbuatan baik di hari ini, itu akan menerima dengan baik. Tapi bagi orang yang belum cukup mampu untuk membuat dirinya ini merasa nyaman, kita juga memberikan waktu. Mungkin bukan saat ini, kita bisa mencoba lagi. Tanpa kita memaksakan. Bukan saat ini, kita coba lagi. Nantinya ketika memang sudah waktunya ia mau datang ke wihara, pasti akan datang ke wihara. Jadi kita tidak memaksakan kehendak, kita melakukan perbuatan baik-baik, tetapi kondisinya tidak mendukung. Kita mencari hal yang mendukung. Mungkin orang lain yang belum pernah kita jumpai, atau kerabat lama, kerabat yang ya bisa dikatakan jarang dijumpai ketika diajak ke wihara. Oh iya, ayo melakukan perbuatan baik, ayo. Nah, di sana karma baik bertemu dengan karma baik. Tetapi ketika orang lain sedang tidak mau, kita juga tidak memaksakan. Karena memang belum karma orang itu dan belum karma kita melakukan perbuatan baik dengan mengajak orang lain. Begitu. Selamat malam,
Sila izin bertanya, selamat malam. Di dalam suatu komunitas, apakah kita mempunyai kewajiban jika kita menemukan anggota di dalam komunitas ini memiliki tingkah laku yang tidak baik, Sila? Kalau kita menyampaikan karakter yang tidak baik itu terhadap orang tersebut, konsekuensinya adalah kita akan tidak disukai. Bagaimana pendapat Sila? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sering ya dijumpai ya? Sering sekali. Apalagi yang berorganisasi, apalagi yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Nah, saya tanya lagi, berani untuk tidak disukai? Berani? Tujuan awal kita untuk menyampaikan, mungkin bisa dikatakan kritikan ya, mengingatkan. Bisa dikatakan ya mengingatkan kelakuan anaknya, mengingatkan kelakuan suaminya. Berani kan untuk tidak disukai? Berani, harus berani. Kalau kita kembali lagi ke pikiran kita, pikirannya mau orang ini berubah, atau mau orang ini selalu melakukan hal yang sama dengan menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika kita sudah mampu untuk berani, tidak untuk disukai, kita lakukan. Tetapi kita harus menyadari pikiran kita dulu. Pikirannya kemana? Apakah untuk menjerumuskan orang itu? Apakah dengan kita mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan ini membuat orang itu menjadi tidak disukai? Nah, kembali lagi ke kita. Kalau kita ingin menegur, kita ingin mengingatkan orang lain, tujuan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan cara menyampaikannya, itu harus disertai dengan pikiran yang baik. Setelah itu, sepertinya fokus ke sana ya. Kita lihat dulu aja mungkin ya. Karena jujur saya sendiri pun juga agak terganggu. Jadi objek apapun itu kalau muncul pasti kalau tidak mengganggu ya menarik perhatian untuk dinikmati. Sama halnya perasaan kita. Perasaan yang sedang muncul pengen nih membuat orang lain supaya lebih paham dengan apa yang sedang dilakukan. Membuat kita merasa terpacu untuk membantu. Kembali lagi dengan pikiran kita. Pikiran kita pun harus didasari dengan sifat-sifat baik. Karena kalau kita memiliki pikiran yang tidak baik, contohnya ketika kita sedang menegur, kita sedang mengevaluasi, kita sedang memberikan suatu hukuman kepada orang ini, mencela. Kadang dicela pun juga masih nggak tahu diri ya. Nah, jadi ketika itu adalah suatu pengingatan. Kita sebatas membantu untuk mengingatkan. Kembali kepada pikiran kita. Kalau emang tujuannya ini adalah supaya orang ini mampu untuk berubah dengan hal yang lebih baik lagi, kita lakukan. Tetapi yang harus kita ingat adalah ketika kita sedang melakukan hal ini, ketika kita sedang menyampaikan hal ini, pikiran kita berikan kepada orang ini, kita juga harus mengetahui posisi orang tersebut. Bagaimana orang yang menerima juga. Kalau yang orang menerima bisa menerima dengan, ya saya melakukannya, masih bagus. Tetapi ketika orang yang sedang kita berikan, ketika kita dekati, kita kasih tahu, kita evaluasi, kita sampaikan hal-hal yang kurang, itu tidak menyampaikan dengan hal yang baik, responnya tidak baik kepada kita, berarti karma kita. Kita terima. Nah, jadi harus mengetahui bahwa kalau sudah mau untuk tidak disukai, sudah mau menanggung resikonya, karena perbuatan baik memang tidak semua hal akan diterima dengan baik. Dengan hal demikian, kapok enggak Bapak Ibu? Ada yang kapok? Enggak mau datang ke wihara. Orang-orangnya pada kata-katanya kurang mengenakan.
nggak mau datang ke wihara, ketemu sama orang-orang yang suka bergosip. Kapok itu termasuk kapok loh. Tetapi kalau kita mampu untuk melihat, oh iya, karmanya dia begitu. Suatu saat pasti akan ada yang mengingatkan. Mungkin kita mengingatkan satu kali tidak tembus, tidak bisa merubah bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia melakukan suatu kegiatan aktivitas di sekitar masyarakat dengan baik, tidak apa-apa. Karma berjalan. Sama halnya kalau kita sudah mencaci maki orang lain, ketika kita dicaci maki orang lain berarti karma kita berbuah. Kita tunggu saja. Tapi ya jangan ditunggu juga, kita jadi fokus ke dia jadinya. Jadi kita lihat apakah yang saya sampaikan ini orang lain pun juga merasakan. Jadi ketika seseorang diingatkan satu orang, kemungkinan besar, oh mungkin karena saya memperlakukan orang ini memang demikian. Jadi kita berkomunikasi dengan orang pasti berbeda-beda ya. Berkomunikasi dengan suami, berkomunikasi dengan saudara, dengan ipar itu sudah berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita mengkomunikasikannya, jadi kita harus tahu pada saat itu. Jadi kalau dikatakan kita mendapatkan karma buruk, kembali lagi ke pikiran kita. Kita tujuannya baik. Berarti kalau kita mendapatkan karma buruk ya pada saat itu berbuah. Orangnya mencela kita, orangnya mengkoreksi kita lagi. Nah, harus terima. Kalau sudah mau ikut urusan orang lain, berarti kita harus mau untuk diurusin. Nah, dari situ. Tapi kalau kita mampu untuk melatih kita, ya bisa dikatakan bukan egois juga. Kita melatih kita masih kurang pada bagian-bagian ini. Ketika ada orang lain yang mengingatkan, oh iya, terima kasih, kita patut untuk mengucapkan terima kasih karena masih ada orang yang peduli. Coba kalau tidak ada orang yang peduli, kita mau jungkir balik, kita mau berkata kasar, berbuat yang tidak baik. Nah, di sana sangat kasihan untuk kitanya kalau kita tidak ada pengingat. Mungkin kita mampu berlatih, cuman ketika diingatkan orang lain, kita pun juga harus menerimanya sebagai cermin untuk melakukan kehidupan kita untuk berbuat baik dan seterusnya melakukan kebajikan di situ. Oke, masih ada? Atau cukup? Yang di belakang angkat tangan tadi. Ada? Tadi dari jawaban Sila, saya terpikir ya Sila begini. Kadang-kadang apa yang menurut kita baik, belum tentu bagi orang itu baik juga. Jadi, ya itu kadang-kadang kita juga harus ya berpikir beberapa kali sebelum mungkin menegur atau apa ya. Apa yang kita rasa benar, apakah sudah betul-betul benar, begitu ya? Nah, ajaran Sang Buddha itu baik enggak Bapak Ibu? Baik ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk mempraktikannya? Standar baik orang itu berbeda-beda, tapi standarnya ajaran Sang Buddha itu adalah baik untuk semuanya, bukan hanya untuk kita. Terkadang egoisnya kita maunya, saya udah berbuat baik loh, kok gak dapat balasan baik? Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan baik harus didasari kita melihat situasi dan kondisi juga. Kalau emang kondisinya baik untuk dikatakan, caranya pun juga harus baik. Kita mengingatkan orang, tapi caranya juga kitanya nadanya tinggi, kita nadanya lebih ke mengkritik. Nah, kembali lagi bukannya orang ini istilahnya akan lebih baik untuk kedepannya, dianya malah terpikirkan apa yang disampaikan. Jadi pentingnya kita untuk bertemu dengan orang-orang yang bijaksana, karena terkadang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin melintas, yang mungkin unik, masing-masing orang itu kan berbeda ya, yang ada di kepalanya apa, yang ada di pikirannya itu apa. Nah, pentingnya datang ke wihara, pentingnya untuk kita bertemu dengan para bante, samanera ataupun atasilani yang dikenal Bapak Ibu. Nah, itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita bertanya, untuk kita mencari jawaban, kok saya gini ya Bante? Nah,
itu adalah kesempatan. Itu adalah berkah utama untuk orang-orang yang mampu memanfaatkan kondisi ketika bertemu dengan beliau-beliau yang bijaksana. Nah, itu. Oke, sudah ya, cukup. Ayo, nanti nyesel loh. Baik, demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Atasilani Winita Dirani. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berikutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada narasumber. Dipersilakan. Diikuti oleh pembacaan Parita Pelimpahan Jasa. Ada dana paramita tidak? Ada dana paramita tidak? Dana dulu. Oh, dana paramita. Baik, kita menambah satu kebajikan dulu sebelum pelimpahan jasa, yaitu dana paramita. Para umat diimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Ya, mari selanjutnya kita berbagi jasa kepada mereka yang sekiranya telah mendahului kita, meninggalkan kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dari awal Puja Bakti hingga saat ini, kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan sebelumnya dapat mengkondisikan mereka terlahir di alam bahagia dan turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan. Bagi yang tidak menuang jasa, juga memikirkan mereka yang telah banyak melakukan perbuatan baik kepada kita, kita limpahkan, kita berbagi jasa-jasa kita untuk semua makhluk, dan kita renungi dalam batin masing-masing. Yataha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa
pamewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sape purentu sangkapa candu panaraso yata manijo tiraso yata sape tiyo viwa cahantu sabarogo Winasatumate bhawan tuantarayo suki digayuko bhawa abiwa danasili sanicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang so atalado sukito wirullo buddha sasane arogo sukito hohi saha sabe hinyatibi sa atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hohi saha sabe hinyatibi te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota saha sabe hinyatibi idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo bahawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhawena sadasoti bhavantu te bahawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhawena sadasoti bhavantu te bahawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhawena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada Atasilani yang terhormat sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan. Baik, selanjutnya pengumuman. Hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan mulai tanggal 6 April hingga 4 Mei 2025 yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana, Balikpapan, pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD tanggal 17 April adalah Biku Diracito. Ya, betul ya. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori.
Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2 hingga 4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan membacakan parita Etta Wata Tiadi Patidana. Dibuka buku parita halaman 47. Handamayang Etta Wata Tiadi Patidanang Karomase Etta Wata Caamhehi Sambatam Punya Sampadang Sabbe Dewa Numodantu Sabba Sampati Siddhya Etta Wata Caamhehi Sambatam Punya Sampadang Sabbe Bhuta Numodantu Sabba Sampati Siddhya Etta Wata Caamhehi Sambatam Punya Sampadang Sabbe Satta Numodantu Sabba Sampati Siddhya Akasattha Cabummata Dewa Naga Mahiddhika Punyang Tang Anumoditwa Rakhantu Lokasantikang Akasattha Cabummata Dewa Naga Mahiddhika Punyang Tang Anumoditwa Imang Rakhantu Ratthakang Idang wo nyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Idang wo nyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Idang wo nyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Dewo wasatu kalena Sassa sampati hotu ca Pito bawatu loko ca Raja bawatu dhammiko Akasattha cabummata Dewa Naga Mahiddhika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Sasanang Akasattha cabummata Dewa Naga Mahiddhika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Desanang Akasattha cabummata Dewa Naga Mahiddhika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Mang Pare. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata.
Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu, Namo Buddhaya.